Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan karena Tuhan masih memberi kesempatan bagi kami untuk bisa berkumpul di Zoom meeting ini Tuhan Yesus. Dan saat ini Tuhan kami akan mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hati kami dan pikiran kami hanya fokus kepada firman-Mu supaya kami mengerti akan maksud dari firman-Mu Tuhan. Tuhan memberkati sarana-prasarana yang kami gunakan, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Amin. Sekali lagi shalom. Baik, kita langsung saja membuka Alkitab kita di Roma pasal 10 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-11. Saya akan membacakan bagi kita semua. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan tema kebenaran karena iman. Ayat 4, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat, orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Tetapi kebenaran karena iman berkata demikian, jangan katakan di dalam hatimu, siapakah akan naik ke surga, yaitu untuk membawa Yesus turun, atau siapakah akan turun ke jurang maut, yaitu untuk membawa Kristus naik dari antara orang mati. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Demikian, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tema yang saya pilih untuk kita renungan bersama-sama adalah kebenaran karena iman. Surat Roma ditulis oleh Paulus sekitar tahun 58 sesudah Masehi di Korintus yang ditunjukkan kepada orang-orang Kristen di Roma dan juga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Surat Roma terbagi atas 16 pasal, 433 ayat, dan tujuan penulis menuliskan surat Roma adalah supaya orang-orang Kristen mengerti ajaran-ajaran utama kitab Roma, dan yakni bahwa manusia diselamatkan hanya oleh iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Roma pasal 10 ini di sini Paulus ingin menunjukkan kesalahan fatal orang-orang Yahudi yang tidak percaya yang menjadi kebinasaan mereka. Mengapa? Karena rasa giat mereka tidak disertai dengan pengertian yang benar. Memang benar bahwa Allah memberi mereka hukum Taurat, tetapi seharusnya sudah mengetahui bahwa kehadiran Mesias yang dijanjikan merupakan penggenapan hukum Taurat. Bahkan mereka juga mencari pembenaran melalui pelaksanaan hukum Taurat. Padahal Kristus telah datang dan membawa kebenaran yang abadi. Jadi dalam bagian ini kita akan melihat antara kebenaran karena hukum Taurat dan kebenaran karena iman. Poin yang pertama, kebenaran karena hukum Taurat. Bapak Ibu bisa melihat di ayat 4 mengatakan bahwa sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh. Menunjukkan bahwa kedudukan hukum Taurat lebih rendah daripada Injil. Mengapa? Karena hukum Taurat dirancang untuk mengarahkan orang-orang pada kebenaran Kristus, supaya orang membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar, mana yang dosa dan mana yang tidak dosa, dan mana yang perlu dilakukan manusia dan mana yang tidak perlu dilakukan. Dan kalau hanya berpedoman kepada hukum Taurat, maka mereka tidak akan pernah sampai kepada Kristus. Mengapa? Karena jalan satu-satunya adalah Kristus, bukan hukum Taurat. Tetapi mengapa orang-orang Yahudi di sini belum percaya? Karena mereka belum mengerti. Karena mereka belum memiliki pengertian yang benar. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, masih banyak orang yang di luar sana
sama seperti orang-orang Yahudi. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena saya pernah melayani seseorang yang berpedoman kepada hukum Taurat. Ketika saya tanya, kalau kamu dipanggil oleh Tuhan saat ini, apakah kamu masuk surga atau neraka? Dan dia mengatakan bahwa dia masuk surga. Saya tanya alasannya apa? Dia menjawab bahwa karena dia tidak pernah melanggar hukum Taurat. Lalu saya menjawab dia bahwa orang yang masuk surga adalah orang yang membuka hati dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Tetapi dia menjawab bahwa dia hanya tetap percaya kepada hukum Taurat dan dia juga tidak mau berdebat lagi. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih memberi kesempatan kepada saya untuk membimbing dia percaya dan terima Tuhan Yesus. Dan itu juga tidak terlepas dari iman sejati kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang kedua adalah kebenaran karena iman. Sebenarnya kebenaran karena iman itu tidak sulit. Mengapa? Karena firman itu dekat kepadamu. Setiap hari kita menceritakan tentang firman itu. Berarti firman itu ada dalam mulutmu dan ada dalam hati. Bukan, yang perlu kamu beritakan adalah firman ini, firman iman itu. Supaya apa? Kamu diselamatkan. Keselamatan yang ditunjukkan dalam bagian ini adalah diselamatkan dari dosa. Yang dimana kita penuh dengan dosa, yang dimana kita tidak layak di hadapan Tuhan, tapi Tuhan mau layakkan kita, Tuhan mau sucikan kita, Tuhan mau kuduskan kita, dan yang lebih pentingnya lagi adalah kita mendapatkan keselamatan yang abadi dari Yesus Kristus, Sang Juru Selamat pribadi. Bagaimana supaya kita bisa memperoleh keselamatan itu? Yang pertama, mengaku Tuhan Yesus. Artinya bahwa secara terang-terangan kita mengaku hubungan kita dengan Tuhan, mengaku bahwa hanya melalui dia Yesus Kristus Juru Selamat, dan mengaku kekristenan kita di hadapan Tuhan. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena kebanyakan masih orang yang ada di luar sana masih menutupi identitas mereka. Mengapa? Karena mereka takut dianiaya, mereka takut dibunuh, mereka takut ditolak. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini menjadi evaluasi bagi kita. Jika saat ini kita masih menutupi identitas kita, marilah kita juga harus belajar dari orang-orang Yahudi ini supaya kita tidak melakukan hal yang sama. Yang kedua, percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Artinya bahwa kebangkitannya merupakan bukti bahwa dia menang atas dosa, menang atas iblis, dan menang atas maut. Yang kebangkitannya membuktikan bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang hidup dan Allah yang layak disembah oleh segala suku, kaum, dan bahasa. Ini adalah pengakuan Allah yang Allah inginkan, tetapi pengakuan tanpa iman itu sia-sia. Di ayat 11 mengatakan bahwa karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada dia tidak akan dipermalukan. Jadi kita percaya kepada dia, maka kita tidak akan dipermalukan. Bapak, Ibu, dan teman-teman semua yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kesimpulan dan aplikasinya bagi kita adalah, dari kedua poin ini, kita sudah mengetahui kebenaran yang sebenarnya. Apakah kita diselamatkan karena hukum Taurat atau karena iman? Marilah kita ceritakan kepada mereka yang masih berpatokan kepada hukum Taurat, supaya mereka tahu bahwa hanya melalui iman sejatilah mereka dapat diselamatkan. Karena saat ini mereka sedang menunggu kedatangan kita. Ketika mereka melihat kita, maka mereka berkata bahwa betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan karena pada hari ini kami masih mendengarkan akan firman-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, kami yang sudah tahu kebenaran yang sebenarnya Tuhan, Tuhan mampukan kami supaya kami bisa menceritakan kepada mereka yang masih berpedoman kepada hukum Taurat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang dan berdoa. Amin.